teman-teman, saya baru tahu nih ternyata Pak Misran ya, selain juga nelayan gitu awalnya ya, sekarang malah aktif bikin perahu. Seperti perahu ini nih yang lagi dibikin nih. Nah, ini beliau yang lagi bangun nih. Ini terbuat dari kayu. Terbuat dari kayu. Boleh ngobrol-ngobrol sebentar ya Pak Misran ya. Kayunya kayu jenis apa? Kayu jeng-jeng ya. Ini bahannya ternyata kayunya kayu jeng-jeng. Tuh. Proses pembuatannya berapa lama Pak? 1 minggu. 1 minggu itu dari mulai nebang sampai jadi. Sampai jadi artinya siap dipakai ngelaut. Siap dipakai melaut itu 1 minggu cukup. Coba jelasin nih pertamanya atau proses awalnya Pak. Saya pengen tahu membuat perahu itu seperti apa? Apa digambar dulu apa gimana? Enggak digambar. Enggak digambar. Sudah cetakannya sudah ada di kepala gambarnya ya? Iya, gambarnya. Dari pengalaman ternyata gambarnya sudah ada di kepala. Tinggal di-download dari kepala gitu ya. Kemudian diterapkan melalui jari-jarinya yang terlatih dipahat atau gimana ini? Baliung, Pak. Baliung itu apa? Apa yang seperti kadukul. Tahu enggak kadukul? Baliung kadukul. Buat bukan. Serut. Serut. Kalau dibilangkan kayak cangkul gitu. Oh, kayak cangkul. Pacu. Oh, kayak pacu, ada proses gitu ya. Jadi ya sebenarnya kayak tujuannya sama kayak pahat ya, tapi pakai alat yang lebih besar ya. Baliung ya. Oh, gitu. Kemudian ini kan ada beberapa sambungan papan ya. Nanti di yang bawah mungkin di baliung gitu ya. Ya kan yang bawah ini kan? Yang dalamnya ini ya dipahat pakai alat baliung. Kemudian yang ini mah diserut ya, ditempel ya, lapisan apa bagian keduanya. Gitu. Oh gitu. Nah, biasanya ngerjain untuk satu perahu ini berapa orang Pak? 1 orang cukup ya? Kata nagaan ya tak? Ayam rancang ada tiap dua seserah kami nyari apa? Seser nama seringnya mah sendiri aja ya. Oke, setelah terbentuk ya ini mungkin berapa persen nih kondisi kayak gini nih perahunya? Hah? Masih 75%. Oh, di 75% ini kayak gini nih. Jadi tinggal finishing. Sebelumnya mungkin dipakein dempul ya, dilapisi dempul dulu, kemudian dilapisi sama cat ya biar lebih kuat dan lebih bagus tentu ya. Gitu. Kalau dari ininya kayu jenis apa ini kincangnya? Kayu apa aja bisa ya? Ini kuat lama Pak, kuat. Maksudnya bertahan banyak terlalu di depan kuat 3 bulan. Kalau tidak ada. Enggak, maksudnya kuat itu dalam arti enggak cepat rusak ini jenis kayu jeng-jeng ini. Enggak. Enggak ya. Tahun kemarin ini tahun berapa tahun? 3 tahun ya. Oh, 3 tahun nih rata-rata umur perahunya. Jadi mungkin setelah itu ada beberapa bagian yang harus diperbaiki ya. Ditambal, merenya menai bolong teh ama ya. Nah, kalau tadi ya bikin perahu nih, orang kan memesan ke bapak tuh untuk memesan ke bapak untuk bikin perahu. Biasanya ongkos bikin perahu tuh seberapa besar Pak biaya untuk bikin perahu? 1,5 juta ya. 1,5 juta itu untuk biaya ongkosnya ya. Bahannya dari yang punya ya. Oke, bahannya dari yang punya. Kalau dia pakai kayu yang lebih apa yang lebih kuat biasanya jenis kayu apa? Mahoni. Terus harganya sama aja semuanya. Ada kalau itu mah mahal lagi. Oh, kalau jenis kayunya lebih keras, nah itu biayanya agak lebih mahal ya. Oke, jadi rata-rata yang paling
sering digunakan nih jenis kayu jeng-jeng, dan itu biaya untuk bikinnya hanya 1,5 juta gitu ya ongkosnya ya. Itu belum biaya bahannya ya, belum biaya bahannya biasanya dari yang punya. Ini yang bikin perahu bisa dihitung nggak dalam 1 tahun ada biasanya bikin berapa perahu? Kadang-kadang 5, nggak semua, nggak banyak. Nggak banyak ya, dalam 1 tahun itu ya. Iyalah, karena sekali bikin juga kuat 3 sampai 3 tahun ya. Ya itu nggak terlalu banyak yang bikin, paling setahun tadi hanya ya 5 perahu gitu ya. Kadang-kadang ada yang beli bekas, Kadang ada yang beli bekas. Termasuk kalau ada perbaikan ke bapak bisa ya. Iya, jadi bapak ini ternyata ahli. Termasuk perbaikan mesin, ahli mesin juga, bisa nyervis maksudnya. Oh iya, ini ternyata banyak ini keterampilannya. Selain bikin perahu juga bikin atau nyervis mesin, servis mesin belek ketek gitu kan. Ketek tempel juga bisa. Tempel juga bisa ya. Saya baru tahu nih ternyata ada montirnya. Nggak ada Pak. Ada montirnya. Ambil doang, nyali lah. Iya, bapak gitu montirnya. Nah, bapak itu montirnya. Nyangka tempel mah biasa kan. Seperti itu mah air nggak ketek. Tapi boleh tahu nggak itu gimana dari awal bisa sampai ngerti mesin, tahu cara bikin perahu? Awalnya dari mana? Cuma mesin nggak bisa nyali lah. Mesin dibongkar sendiri, bisa perbaiki. Akhirnya dipercaya sama teman-teman yang lain. Itu kalau mesinnya. Kalau perahu awalnya gimana? Bisa bikin perahu? Dari kecil ini mah, dari sekolah juga sama bapak guru bikin perahu, keterampilan bikin perahu. Oh, bapak senengnya dari awal kalau sekolah suka bikin perahu. Termasuk peparahuan ya. Peparahuan perahu kecil. Kantor saya di sana ke kecamatan sana Pak Guru. Oh iya, keterampilannya ini dari hobi ternyata. Dari awal sekolah pun beliau cerita senang menggambar atau membuat replika perahu kecil. Sampai akhirnya membuat perahu beneran ya. Oke, begitulah kisah Pak Misran ini yang katanya nih kalau pakai baju malah suka masuk angin ya. Iya. Makanya ini beliau tidak pakai baju karena kebiasaannya kalau pakai baju keringetan suka masuk angin. Oke Pak Misran, sehat selalu ya. Semoga rezekinya ya bertambah dan berkah. Terima kasih Pak Misran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.